Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus sebagai anak Allah. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami selalu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Markus pasal 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Jadi duduk Yesus mak ahudoi jala idomu do anak ni jolmai hudul disiamun ni haguguun jala ro mahite-hitehon obunna di langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kehadiran orang baik seharusnya menjadi sebuah sukacita bagi orang-orang di sekitarnya, karena ada yang bisa menjadi penuntun, pengingat akan kebaikan. Dalam sebuah keluarga, jika ada yang rajin beribadah, ini seharusnya sebuah kebanggaan atau sesuatu yang harus disyukuri, karena ada yang akan menuntun kita nantinya. Dan itulah yang seharusnya terjadi ketika kebenaran itu hadir, akan diterima, akan diikuti, bukan ditolak. Tapi dalam kenyataannya, sering kebenaran atau orang benar, orang baik itu bukan menjadi sesuatu yang disyukuri, tapi dibenci. Karena mungkin orang benar ini, orang baik ini mengganggu kenyamanannya sebagai orang yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik. Orang yang memberitakan firman Tuhan ini tidak lagi menjadi sukacita, tapi ketidaksenangan. Tidak senang ada yang memberitakan firman. Tidak senang ada yang suka beribadah. Tidak senang ada yang memberitakan kabar baik. Padahal itu benar. Padahal itu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi terkadang orang akan membenci ketika dalam dirinya sudah berkuasa kedagingannya. Orang yang sudah semakin jauh dari Tuhan, perlahan dia akan membenci firman Tuhan itu sendiri. Karena tidak akan mungkin orang menjauh dari Tuhan, tapi dia tetap nyaman, tetapi dia tetap biasa-biasa saja. Kehidupan manusia ketika dia mengikuti Tuhan, maka dia akan benci, dia tidak akan nyaman dengan kejahatan. Ketika orang sudah mengikuti kejahatan,
dia tidak akan nyaman dan akan membenci kebaikan. Seberapa pentingkah kehadiran Yesus bagi kita? Seberapa penting firman Tuhan itu dalam diri kita? Bagi orang yang beriman akan berkata, Yesus itu sangat penting, sangat berharga, karena Yesus adalah penuntun hidupku. Tetapi bagi orang-orang juru kunci pada saat itu, yaitu mahkamah agama, yang di dalamnya adalah ahli Taurat, orang Farisi, para imam, mereka menganggap bahwa Yesus ini menjadi pengganggu untuk reputasi mereka. Sehingga ketika Yesus berkata, engkau akan melihat anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Tetapi mereka menjadikan ini sebagai alasan untuk menyalibkan Yesus. Untuk apa lagi kita mencari saksi? Dia sudah mengkhianati Allah. Dia sudah menjadikan dirinya sama dengan Allah. Salibkan dia. Bapak Ibu saudara terkasih, apakah kita masih mencintai kebenaran? Apakah kita bahagia dengan kebenaran? Apakah kita rindu dengan perbuatan baik? Itulah yang ingin ditekankan oleh Yesus. Kehadiran Yesus sering menjadi kebencian bagi banyak orang. Padahal Yesus tidak mengajarkan hal yang jahat. Padahal orang-orang yang mengikut Yesus tidak pernah diperintahkan untuk membenci, justru sebaliknya untuk mengasihi dan menduakan musuh. Tetapi itulah gambaran yang dialami Yesus, dan itu jugalah yang akan dialami oleh pengikut-pengikut Yesus. Jika kehadiran kita, perkataan kita yang benar tidak diterima oleh orang lain, itulah yang terjadi. Tetapi janganlah karena orang lain perkataan kita yang benar itu berubah. Jangan karena orang lain tidak mau merespon, tidak mau membalas, tidak mau menerima, kebaikan kita berubah. Kita baik bukan karena orang lain, tetapi kita baik karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang akan menyelamatkan kita, dan kita menjadi bagian dari orang yang melihat hal itu dan yang bersuka cita akan hal itu, bukan takut karena dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jadilah orang yang benar, cintailah kebenaran, dan hiduplah dalam jalan kebenaran itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman dan penyertaan Tuhan. Tuhan adalah sukacita bagi kami. Tuhan adalah kebahagiaan bagi kami. Biarlah kami tetap bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu, melakukan firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.